Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ngelistrik.com. Jadi teman-teman, pada video kali ini saya akan coba mensimulasikan tentang cara kerja dari saklar tukar. Nah, kalau teman-teman lihat di depan sini, ini ada dua buah saklar tukar ya teman-teman. Ini bukan saklar tunggal, karena memang kalau kita lihat sekilas ini bentuknya hampir mirip ya dengan saklar tunggal. Cuman kalau kita lihat bagian belakangnya itu akan seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau saklar tunggal itu biasanya ada dua kutub ya, biasanya kutub untuk input dan outputnya. Sedangkan pada saklar tukar ini itu ada tiga kutub ya. Saya biasa menyebutnya kutub kanan, kiri, dan juga kutub bawah. Nah, fungsi dari saklar tukar ini adalah untuk menyalakan lampu dari dua tempat yang berbeda ya teman-teman. Seperti teman-teman lihat di depan sini, ini ada saklar yang pertama ada di sebelah kanan ya teman-teman, sedangkan saklar yang kedua itu ada di sebelah kiri. Saya akan coba mensimulasikan bagaimana saklar tukar ini bekerja. Jadi yang pertama saya akan coba menghidupkan lampu dari saklar yang pertama ini ya teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat dia saklar ini terpencet ke bawah. Kalau kita tekan bagian atasnya ini, lampu akan menyala. Sedangkan untuk mematikannya itu kita bisa pencet saklar yang di sini dan yang kedua ya, saklar yang pertama dan kedua. Tapi saya akan coba dulu matikan dari saklar yang pertama seperti ini. Nah, untuk menghidupkannya lagi, saya akan coba hidupkan lagi seperti ini ya teman-teman. Dan saya akan coba matikan di saklar yang kedua seperti ini ya. Ini saya tekan bagian atasnya, dia akan mati. Begitu juga ketika saya ingin hidupkan dari saklar yang kedua, saya bisa matikan dari saklar yang pertama seperti ini. Nah, untuk melihat bagaimana cara kerja dari saklar tukar ini, saya akan coba bongkar semuanya ya, plafonnya, konduitnya, dan wiringnya itu seperti ini ya teman-teman. Dan kita akan lihat di bagian dalam saklar tukarnya itu seperti apa ya. Jadi kita buka ya seperti ini. Tadi saya bilang ada tiga kutub ya, kutub kiri, kutub kanan, dan kutub bawah. Jadi ini kita sebut saklar tukar yang pertama, sedangkan ini saklar tukar yang kedua. Nah, seperti biasa saya akan coba merakit dari nol seperti ini ya teman-teman. Jadi yang pertama harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus tarik kabel dari sumber listrik ya, misalkan ini kabel dari MCB PLN, itu teman-teman tarik ke kutub yang di bawah ya teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya kutub yang di sebelah kiri dari saklar yang pertama itu dihubungkan ke kutub yang sebelah kanan dari saklar yang kedua. Ini kalau dihubungkan ke kutub sebelahnya juga nggak apa-apa. Kemudian untuk kutub yang di bawah dari saklar yang kedua ini kita hubungkan ke lampu ya teman-teman, seperti ini ya. Ini kalau teman-teman lihat yang klip itu yang barusan saya hubungkan ya. Kemudian kita hubungkan lagi dari kutub yang di atas ya. Ini dari, kebetulan saya ngambil dari kutub kanan, kita ambil ke kutub yang kiri ya teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat itu yang klip itu yang barusan saya tambahkan ya wiringnya. Kemudian ini kita kurang satu lagi yaitu kabel netral. Ini juga kita ambil dari sumber listrik PLN. Seperti biasa saya akan coba membuat simulasi seperti ini ya teman-teman. Jadi garis berwarna merah jambu itu artinya adalah kabel yang belum dialiri oleh arus listrik, sedangkan yang berwarna merah itu adalah kabel yang telah dialiri arus listrik. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini juga ada tuas ya teman-teman. Jadi tuas ini akan berpindah kalau kita trigger di saklarnya seperti ini ya teman-teman. Ini saya akan coba trigger di saklar yang kedua. Ini saya coba pencet ya, saya coba klik di sini, maka dia saklar tuasnya akan berpindah ya teman-teman. Kita klik lagi, dia akan berpindah seperti ini ya. Jadi dia akan berpindah seperti ini. Begitu juga dengan saklar yang pertama. Ini kalau kita pencet di bagian atasnya, tuasnya akan berpindah dari kiri ke kanan. Kita pencet lagi, begitupun sama ya, kita pencet seperti ini, maka dia tuas akan berpindah ya seperti ini. Dan ini posisinya ada di bawah ya teman-teman. Ini yang terpencet di bagian bawah, ini yang terpencet di bagian atas. Kita coba samain dulu mungkin seperti ini ya teman-teman misalkan. Jadi intinya bahwa ketika saklar ini di trigger atau dipencet, maka tuasnya ini akan berpindah. Nah, lalu ini kan ada kabel fase ya teman-teman. Jadi kabel fase dari PLN ini pasti sudah ada arus listriknya seperti ini ya teman-teman.
Jadi di sini sudah ada arus listriknya melewati tuasnya dan sampai di sini ini mentok ya teman-teman. Kenapa mentok? Karena memang belum dihubungkan oleh tuas yang di saklar yang kedua. Nah, saya akan coba hidupkan lampu itu dari saklar 2 atau saklar 1 itu teman-teman bisa hidupkan, karena prinsip kerja dari saklar tukar ini adalah bagian saklar manapun ya, baik itu saklar 1 atau saklar 2, ketika di trigger atau kita pencet itu status lampu akan berubah. Misalkan tadinya lampunya mati, kalau kita trigger dari sini akan hidup. Atau misalkan tadi lampunya mati, kita trigger dari sini akan hidup. Di sini saya akan coba memulai dengan men-trigger dari saklar yang pertama dulu ya. Ini kan posisinya di bawah, saya coba tekan di atasnya. Karena dia ditekan seperti ini, maka posisi tuas akan berpindah. Nah, ketika tuas berpindah ini yang tadinya ada arus ya teman-teman, dia jadi terputus ya. Jadi arusnya ini kita balikin. Nah, ini jadi nggak ada arus, cuman karena tuasnya juga berpindah ke arah kanan ini, jadi kabel atau aliran arus yang dari kutub sebelah kanan di saklar pertama itu akan seperti ini ya teman-teman, aliran arusnya. Nah, akan seperti ini sehingga kalau kita lihat dia akan menyalakan lampu seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk mematikannya itu teman-teman bisa matikan dari saklar yang kedua atau yang pertama. Kita coba dari matikan seperti ini ya teman-teman. Ini kalau kita klik ya teman-teman, nah tuas ini akan berpindah. Nah, karena tuas ini berpindah, jadi kalau kita lihat aliran arusnya dari kabel fase itu akan ke sini ya teman-teman, ke kutub kiri di saklar yang pertama, sehingga di kutub kanannya ini tidak ada penghubung yang menuju ke saklar yang kedua, sehingga di sini arusnya akan menghilang ya. Merah jambu itu artinya tidak dialiri arus, sehingga lampu menjadi mati. Dan di kutub yang sebelah kiri, karena ini tuasnya menghubungkan dari kutub bawah ke kutub kiri, malah di sini akan ada aliran arus menuju ke saklar yang kedua, walaupun di situ nanti akan berhenti ya teman-teman. Jadi tadi kita udah coba simulasikan ya teman-teman, dari saklar yang pertama kita hidupin, kita matiin, dia bisa dari saklar yang pertama. Nah, sekarang kita coba mainin di saklar yang kedua. Misalkan kita coba hidupin dari saklar yang kedua nih. Nah, ketika kita tekan ya sini bagian atasnya, seperti biasa tuas akan berpindah. Nah, berpindahnya tuas ini kalau kita lihat dari kabel fase, dia masih arusnya masih tetap ya teman-teman. Nah, karena ini sekarang dihubungkan oleh tuas yang ada di saklar yang kedua, jadi arusnya akan mengalir dan menghidupkan lampu seperti ini. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi kalau tadi kita coba matiin dan hidupin dari saklar yang pertama, kita coba tadi kan kita hidupin terus kita matiin ya. Sekarang saya coba hidupin dari saklar yang kedua dan coba kita matikan dari saklar yang pertama. Bagaimana jalan arusnya itu coba kita trigger atau kita pencet dari saklar yang pertama ini ya teman-teman. Kita coba tekan bagian atasnya seperti ini, maka tuas akan berpindah dan arus yang ada di sini itu akan menghilang ya teman-teman. Nah, karena arus ini menghilang, maka dia akan menarik arus yang ada di lampu sehingga lampu menjadi mati. Jadi tadi kita coba hidupin dari saklar yang kedua dan kita matikan dari saklar yang pertama, itu tetap jalan ya teman-teman. Nah, selain itu karena tuasnya tadi berpindah ya teman-teman di saklar yang pertama ini dari kutub kiri ke kanan, di sini juga ada aliran arus yang menuju ke saklar kedua, cuman memang berhenti sampai di sini ya teman-teman. Jadi memang tujuannya tadi akhirnya mematikan lampunya ya teman-teman, seperti itu. Jadi tadi kita udah coba hidupin dari saklar pertama, matiin dari saklar pertama, lalu kita coba hidupin dari saklar kedua, matiin dari saklar yang pertama. Sekarang kita coba hidupin dari saklar yang kedua seperti ini ya teman-teman. Tuasnya berpindah sehingga di sini ada, jadi kalau kita lihat aliran arusnya dari sumber PLN sampai ke saklar 1 lalu menuju ke saklar 2, dan karena tuas tadi berpindah, maka di sini ada aliran arus yang menuju ke lampu sehingga lampu menjadi menyala. Nah, kalau tadi kita udah coba mati hidup dari saklar yang pertama, lalu kita ganti-gantian saklar pertama dan kedua mati hidup. Sekarang karena tadi terakhir posisi kita adalah kita hidupkan dari saklar yang kedua, sekarang saya akan coba matikan dari saklar yang kedua ya teman-teman. Saya coba matikan seperti ini. Maka di sini kenapa mati? Karena nanti
Kalau kita lihat aliran arusnya dari fase ke saklar 1 menuju saklar 2 berhenti ya teman-teman. Dan di sini tadi tuasnya berpindah, karena tuas berpindah di sini nggak dapat arus ya teman-teman. Nih, jadi kalau kita runut dia seperti ini, warna merah jambu, nggak ada arus. Jadi di sini arusnya menghilang yang menuju ke lampu sehingga lampu menjadi mati. Jadi intinya dari saklar tukar ini adalah mau bagaimanapun kondisi lampu terakhir, kalau kita trigger di salah satu saklar maka lampu itu akan berubah statusnya ya. Status lampunya akan berubah. Kalau tadinya on, kita trigger salah satu saklar maka dia jadi off. Kalau tadinya off, kita trigger salah satu saklar, dia maka lampunya akan menjadi on. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang simulasi dari saklar tukar ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa di like video saya dan di subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.